Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3 Broadcasting J Ilmu Komunikasi UIN Riau. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema cara-cara memformulasikan pertanyaan dalam mata kuliah Teknik Wawancara Radio yang ditampu oleh Bu Darmawati SIKOM MIKOM. Langsung saja, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rian Andesta dengan NIM 12040311595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibna Nisa Febriani dengan NIM 12040321569. Oke, perkenalkan nama saya Siti Rusni Hanawan, NIM 120403202443. Saya Ulfatul Umah, NIM 1204032211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Anwari, NIM 12040313463. A. Pertanyaan penelitian. Salah satu kunci keberhasilan jurnalistik terletak pada kemampuan jurnalis dalam menceritakan kisah dengan baik kepada khalayak melalui media apapun yang digunakan, seperti surat kabar, radio, media online, televisi, dan lain-lain. Jenis media yang digunakan jurnalis untuk menceritakan kisah kepada khalayak masing-masing memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Dimaksud jurnalistik radio dapat kita artikan sebagai teknik pembuatan dan penyebarluasan informasi, khususnya berita melalui radio, dengan menggunakan suara dan bahasa lisan seakan-akan kita sedang bercerita, yakni menceritakan atau menuturkan sebuah peristiwa atau masalah dengan gaya percakapan, layaknya menyampaikan informasi kepada seorang teman melalui telepon atau bertemu secara langsung. Jurnalistik radio dicirikan oleh kerja jurnalistik pada umumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Ibna Anissa Febriani. Pertanyaan penelitian yang baik akan membimbing penelitinya dalam tiap tahap dari proses dalam penelitian. Jika pertanyaan penelitian tidak diformulasikan dengan jelas, maka kita sebagai peneliti akan kesulitan untuk menentukan teknik, teori, atau data yang sebaiknya digunakan dalam penelitian. Perlu kita ingat bahwa pertanyaan penelitian yang baik harus mempunyai atau memenuhi 3 kondisi. Jadi kondisi yang pertama itu ialah pertanyaan haruslah ringkas. Dalam ringkas ini, kita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Usahakan siapapun yang membaca penelitian itu, termasuk orang yang tidak ahli di dalam bidang tersebut, dapat memahami apa yang menjadi pertanyaan di dalam penelitian kita. Yang kedua, dapat dicapai atau achievable. Dalam pertanyaan penelitian harus mempunyai sebuah jawaban yang sangat memungkinkan untuk dijawab dengan data yang mendukung. Lalu yang ketiga ialah relevan. Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian akan ikut berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan di bidang terkait, maksudnya di bidang yang kita geluti di dalam wawancara tersebut. Selanjutnya, dia bisa menyelesaikan masalah dan menciptakan diskusi baru, atau bahkan dapat memiliki dampak ekonomi, sosial, hingga politik yang meningkatkan taraf hidup di dalam masyarakat yang luas. Di sini saya menjelaskan materi sudut pandang dalam formulasi pertanyaan. Dalam menyusun pertanyaan peneliti, dapat kita formulasikan menjadi 6 sudut pandang, di antaranya sebagai berikut. A. Deskripsi. Jika terdapat sedikit sekali pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti, sebuah investigasi deskriptif bisa kita lakukan.
B. Penyebab. Menyelidiki tentang penjelasan-penjelasan dan terjadinya sebuah masalah. C. Konsekuensi. Ini adalah mengenai pihak atau daerah mana saja yang menghadapi konsekuensi dari suatu fenomena atau masalah. D. Solusi. Sudut pandang ini dapat digunakan ketika kamu ingin mencari tahu dampak ketika sebuah solusi atau intervensi terhadap sebuah masalah diterapkan. E. Perbandingan tempat. Guna susun pertanyaan ini ketika kamu ingin mencari tahu apakah masalah yang sama terjadi di lokasi lain dan adakah perbedaan atau persamaan karakteristik pada dua lokasi yang berbeda. F. Perbandingan waktu. Sudut pandang ini dapat dimanfaatkan untuk menginvestigasi bagaimana perkembangan sebuah masalah atau fenomena jika dilihat dari dua atau lebih titik warna yang berbeda. Sekian, terima kasih. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun pertanyaan. Menyusun daftar pertanyaan merupakan kunci keberhasilan suatu wawancara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun pertanyaan tersebut dan menjadikan sebagai pedoman dalam menyusun pertanyaan. Ialah yang pertama, pertanyaan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, susunlah kalimat pertanyaan dan mewakili keinginan tahuan konsumen media seperti pembaca, pendengar, penonton. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup dan jawabannya atau tidak. Yang keempat, susun pertanyaan dengan susunan yang logis, tidak hanya antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain, tapi juga antara pertanyaan dengan jawaban narasumber. Nomor 5, jika wawancara menyangkut topik yang sedang hot, aktual, dan banyak ditunggu orang perkembangannya, maka pertanyaan pertama bisa dimulai dengan pertanyaan yang paling penting terlebih dahulu. Struktur piramida terbalik. Nomor 6, jika topik wawancara adalah masalah ringan dan bernuansa human interest, maka pertanyaan bisa dimulai dari yang ringan, mudah, dan tidak memaksa narasumber untuk berpikir terlalu dalam. Nomor 7, buat pertanyaan yang tidak menimbulkan salah interpretasi dan bermakna ganda. Nomor 8, jika dalam pertanyaan memerlukan disampaikannya data-data yang detail, angka, dan data statistik, maka buatlah seringkas mungkin dan dapat dipahami oleh narasumber maupun audiens Anda. Nomor 9, hindari penggunaan istilah atau bahasa yang sulit dimengerti oleh narasumber dan audiens Anda. Nomor 10, buat pertanyaan yang relevan kepada narasumber sesuai dengan keahliannya atau kompetensinya. Nomor 11, hindari pertanyaan yang keluar dari fokus masalah yang akan digali. Nomor 12, ajukan pertanyaan satu persatu, jangan sekaligus beberapa pertanyaan. Narasumber cenderung akan menjawab satu saja yang paling penting, tidak menjawab yang lain. Nomor 13, sebaiknya tidak mengawali pertanyaan dengan kata apakah, karena di dalamnya akan cenderung menggiring narasumber menjawab singkat dan tertutup. Nomor 14, harus mengerti maksud dari awal kalimat pertanyaan yang digunakan. Nomor 15, bertuturlah dan jangan membaca ketika menyampaikan kalimat pertanyaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.